Angin kencang menerpa surat kabar terkemuka Amerika Serikat, The Washington Post. Pemimpin redaksinya, Sally Busby, mundur secara mendadak pada awal Juni 2024. Hingga saat ini, belum ada pengganti Sally untuk menduduki posisi pemret media masa itu. Sudah 1 bulan lamanya Washington Post berjalan tanpa nahkoda. Apa yang sebenarnya terjadi dengan surat kabar yang telah berdiri sejak 1877 ini? Bagaimana kiprahnya sebagai salah satu media terbesar di Amerika Serikat? Washington Post atau juga dikenal dengan sebutan WAPO pertama kali didirikan oleh Stilson Hutchins pada 6 Desember 1877, seorang wartawan Amerika Serikat. Saat pertama diterbitkan, WAPO hanya memiliki 4 halaman dan memiliki oplah sebanyak 10.000 kopi dan dijual seharga 3 sen. Perjalanan selama 147 tahun sebagai industri media, WAPO tercatat telah beberapa kali berganti kepemilikan, seperti Eugene Meyer di tahun 1933 yang kemudian dilanjutkan oleh Catherine Meyer Graham dan Phil Graham yang merupakan anak dan menantu dari Eugene Meyer. Di masa inilah WAPO meraih masa keemasannya. Pada 2013, pendiri Amazon Jeff Bezos mengakuisisi WAPO dengan nilai mencapai 250 juta dolar AS. Bisa dibilang WAPO merupakan salah satu media paling sukses di dunia. Salah satu indikatornya ialah berhasil memperoleh 73 Pulitzer Prize, yakni penghargaan tertinggi di bidang jurnalistik. Bahkan salah satu laporannya yang cukup terkenal kala itu, yakni Pentagon Papers, yang sempat difilmkan di tahun 2017 karena membongkar skandal Gedung Putih. Di tahun 1971, WAPO mempublikasikan sebuah dokumen yang dinamakan Pentagon Papers, yang berisi skandal para presiden AS, yakni Harry S. Truman, Dwight D. Eisenhower, John F. Kennedy, dan Lyndon B. Johnson, yang secara sistematik berbohong kepada publik dan Kongres. Saat itu, Catherine Graham selaku pemilik WAPO memutuskan untuk memuat isi Pentagon Papers di koran miliknya. Padahal, pemerintah saat itu telah melarang untuk menerbitkannya. Sejarah akhirnya mencatat bahwa pilihan Catherine membuat banyak instansi pers bersatu dalam solidaritas untuk sama-sama mempublikasikan berita tentang skandal Pentagon Papers. Selain itu, WAPO juga mengungkap skandal Watergate pada 1972 yang menyeret Presiden Richard Nixon ke kejatuhannya pada 1974. Catatan sejarah telah membuktikan bahwa WAPO memiliki pengaruh yang cukup kuat dalam perjalanan pers di dunia. Lantas, apa yang sebenarnya terjadi saat ini sehingga membuat salah satu media terbesar di dunia itu mengalami guncangan? Selain situasi internal perusahaan, kondisi keuangan perusahaan disinyalir menjadi salah satu penyebab WAPO mengalami guncangan. Di tahun 2023 misalnya, Washington Post dilaporkan mengalami kerugian hingga 77 juta dolar AS. Kondisi ini sempat membuatnya harus mem-PHK karyawannya dan menghentikan edisi mingguannya. Menurut laporan Wall Street Journal pada akhir 2022, jumlah pelanggan WAPO diperkirakan tersisa 2,5 juta pelanggan. Angka ini menurun jika dibandingkan awal 2021, ketika Joe Biden mulai menjabat sebagai presiden AS. WAPO masih memiliki 3 juta pelanggan. Penurunan pelanggan ini disinyalir merupakan dampak dari lengsernya Donald Trump. Sebagai salah satu sumber berita terpercaya, WAPO merasakan dampak dari ketegangan selama 4 tahun pemerintahan Trump di Gedung Putih yang berakhir dengan kekalahannya atas Joe Biden. Menurut Dan Kennedy, profesor jurnalisme dari Universitas Northeastern, The Post dianggap sebagai media yang menyajikan liputan tajam dan mengungkapkan kebenaran tentang Trump. Keluarnya Trump dari Gedung Putih berarti lebih sedikit berita yang menarik perhatian pembaca. Sangat disayangkan ya, kalau Washington Post sebagai salah satu media terbesar dan tertua di dunia harus mengalami kemunduran karena berbagai persoalan tersebut. Padahal peran jurnalistiknya sudah tidak diragukan lagi. Kalau menurut sahabat Kompas gimana? Masih penting nggak sih media mainstream untuk saat ini? Tulis di kolom komentar ya.